Shalom semuanya, selamat berjumpa di dalam Yesus Kristus. Kita akan membuka Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal 5 mestinya ayat 17 sampai dengan ayat 48. Itu yang lengkap supaya tidak terpotong, tidak terputus. Tapi saya baca dari awal, nanti langsung akhir dulu dan di tengah disambung. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di ayat yang ke-20 berkata demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu di ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Rangkaian ayat ini adalah rangkaian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Kita akan melihat awal dari kehidupan manusia. Mengapa ayat ini Tuhan Yesus katakan, haruslah kamu sempurna, seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kita tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan dan pada mulanya Allah menciptakan manusia. Apa yang kita bisa lihat bedanya manusia dengan binatang? Tentu kalau ditanya banyak orang bisa menjawab, manusia punya rasio, manusia punya perasaan, manusia punya keinginan, kehendak, dan kehendak itu bisa membuat pilihan. Sedangkan binatang tidak punya perasaan, tidak punya pikiran. Tapi yang lebih dari itu, apa yang membedakan yang lebih ada di pada manusia, yaitu manusia diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambarnya. Dan penciptaan Allah pada manusia ini merupakan penciptaan yang tertinggi. Sehingga manusia pada awalnya, manusia pada mulanya ada manusia yang sempurna. Dan itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Karena ada kesempurnaan di dalam ciptaan itu ditunjukkan di pasal 2 bahwa keduanya itu telanjang tetapi tidak malu. Kenapa dia telanjang tidak malu? Adam dan Hawa, karena manusia punya moral. Ada moral, satu nilai etis yang tidak ada pada binatang. Tapi sebaliknya kita bisa melihat apa yang membedakan manusia dengan robot. Karena zaman sekarang ini banyak orang mengagumi AI, artificial intelligence. Kita bisa tahu bahwa robot ini diciptakan untuk mengganti manusia. Dan dalam perkembangan revolusi industri ini, robot nanti bisa dipakai untuk mengganti pekerjaan manusia. Dan dia punya kecerdasan luar biasa. Sekarang ada yang main ChatGPT, mau tanya apa, dia bisa menjawab. Dan sekarang berlomba-lomba, ada DeepSeek, kita bisa melihat begitu dia cerdas sekali. Tapi apa bedanya robot dengan manusia? Yaitu jelas bahwa robot diciptakan, dibuat oleh manusia. Robot tidak bisa mengganti kesadaran diri manusia. Robot tidak punya perasaan, tidak punya compassion, kemurahan hati. Dia hanya bisa diatur oleh program. Manusia yang mengatur. Dan kalau dia berdiskusi, selama dia tahu kecerdasan, dia bisa jawab. Tapi bagaimana kalau dia dipukul? Tentu tidak ada perasaan. Dan ini yang membedakan. Maka kalau melihat ini, bahwa sesungguhnya manusia ini adalah manusia yang mulia, manusia yang sempurna dibandingkan dengan yang lain. Tapi sayang bahwa manusia awal namanya Adam, dia memberontak Allah sehingga berdosa. Manusia pada waktu dia berdosa, hilang kemuliaan Allah, hilang kesempurnaannya, hilang kekudusannya, hilang yang menjadi rupa dan gambar Allah pada manusia itu. Sehingga manusia tidak bisa tidak
untuk tidak berdosa. Apa yang dia lakukan, dia dalam dosa. Maka kalau dia dituntut, bagaimana kamu bisa sempurna? Tentu tidak bisa. Kalau dia manusia yang berdosa, dituntut seperti ayat ini, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Tentu tidak bisa. Tidak ada kemampuan. Tidak bisa dia melakukan yang baik sesuai dengan standar Allah yang di surga. Lalu bagaimana kalau dia harus sempurna? Jawabannya, ini ayat adalah ayat-ayat di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang etika kerajaan Allah. Etika Tuhan Yesus dibandingkan dengan etika orang Farisi, ahli Taurat, etika yang menganut hukum Taurat. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Israel, dan secara khusus kepada murid-murid Yesus, yaitu satu etika, ajaran moral yang lebih tinggi nilainya dibandingkan ajaran orang Farisi. Dan dikatakan jelas di sini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan inilah yang diajarkan Tuhan Yesus, satu ajaran moral yang tinggi. Kalau dia mengikuti hukum Taurat saja, orang yang berdosa, dia ikuti hukum Taurat, begitu salah satu, pasti dia dihukum. Dan ini yang diajarkan orang-orang Israel pada waktu itu. Ada wanita yang berzina datang dibawa Tuhan Yesus, katakan, ini berzina, lempari aja batu. Itulah hukum Taurat untuk menyatakan bahwa manusia ini sudah berdosa. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengikuti hukum Taurat, karena semuanya akan dihukum. Dan hukum Taurat ini hukum legalistik, semua ikut peraturan. Jadi kalau dia salah menghadapi peraturan, pasti dihukum. Kalau dia meleset mengikuti ajaran Taurat, pasti terhukum. Tetapi selama dia baik, benar, dia akan diberkati. Itulah hukum Taurat. Maka tidak ada satupun yang bisa masuk dalam kerajaan surga kalau dia bersalah. Lalu bagaimana dia bisa sempurna? Dia ikuti hukum Taurat, tentu dia akan bisa sempurna. Tuhan Yesus mengajarkan satu hukum lagi yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Kalau hukum Taurat aja orang berdosa tidak akan bisa sempurna, bagaimana orang yang di dalam hukum yang lebih tinggi? Bagaimana bisa sempurna? Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kamu sudah mendengar. Berapa kali dikatakan di ayat-ayat ini, dikatakan demikian. Ayat yang ke-21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh akan dihukum. Kamu sudah mendengar. Inilah hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang mengatakan kafir harus dihadapkan mahkamah agama. Yang katakan jahil, dia akan masuk di dalam neraka. Ini hukum Taurat dibandingkan oleh hukum Yesus. Kalau hukum Taurat katakan jangan membunuh, Tuhan Yesus katakan kalau marah pun itu sudah kena hukumnya. Dan berikutnya yang dikatakan di sini, kamu telah mendengar, contoh yang lain, jangan berzina. Tetapi aku katakan setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dia di dalam hatinya. Lalu ayat yang lain, kamu telah mendengar firman, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi Yesus katakan, aku berkata kepadamu, orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Ayat yang lain katakan, kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang,
Jangan bersumpah palsu. Tetapi Tuhan Yesus katakan ya, katakan ya. Tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar katanya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kata yang sudah didengar dalam hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus katakan, tetapi kata Yesus kepada mereka, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu, pipi sebelahmu. Kamu telah mendengar, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Tuhan Yesus katakan kepadanya, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa artinya? Tuhan Yesus mengajarkan di sini satu hukum yang lebih tinggi daripada hukum Taurat, yaitu hukum Kristus, di mana hukum Kristus ini punya nilai yang paling sempurna, yaitu hukum kasih. Maka di dalam iman Kristen, kita tidak ikut lagi hukum Taurat secara sepenuhnya, tetapi masih mengikuti hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Bapa yang di surga itu penuh dengan kasih. Di dalam hukum Taurat kita bisa melihat ajarannya. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita sekarang bisa melihat akhir-akhir ini bagaimana orang-orang Israel selalu masih mengikuti hukum Taurat ini. Kalau dia diserang, pasti dia balas. Dan ini karena konsep mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada yang serang rudal, besok dia akan serang karena mata ganti mata. Itulah yang dilakukan sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada yang memusuhi, harus dikasih. Kalau dia menganiaya, harus didoakan. Apa yang membedakan? Nilai etisnya lebih tinggi dari hukum Kristus. Tidak ada etika di dunia ini kalau dibandingkan dengan etika yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena etika Yesus Kristus yaitu etika yang tinggi, yaitu kasih. Di dalam hukum Taurat ada satu ajaran yang terurai di dalam hukum Taurat, yaitu hukum apa? Hukum tabur tuai. Jadi hukum tabur tuai itu mengikuti apa yang ada di dunia ini. Kalau dia menabur benih mangga, dia akan satu saat menuai buah mangga. Dan kalau dia tabur itu durian, satu saat dia akan menuai durian. Jadi kalau dia melakukan baik, dia akan menuai yang baik. Kalau dia melakukan yang jahat, dia akan menuai yang jahat. Itu hukum tabur tuai. Tapi kalau itu dilakukan bagi orang yang berdosa, maka kita tahu, kita semua masuk neraka. Kita semua masuk di dalam kebinasaan. Kenapa? Manusia sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Kalau dia menabur jahat kepada Tuhan, pasti dia akan dihukum. Kalau dia menabur jahat kepada orang lain, pasti dia akan dibalas. Itu hukum Taurat, hukum yang ada di kitab Taurat demikian. Tetapi hukum Kristus melebihi dari itu, sehingga kita yang dulunya berdosa, karena kasih karunia Tuhan, kita bisa diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan, demikian besar Allah mengasihi isi dunia, hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Berarti kita mestinya dulu harus menuai kebinasaan, tapi sekarang dapat hidup yang kekal. Karena apa? Inilah hukum
Kristus. Maka Tuhan Yesus katakan, karena itu hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Supaya apa? Orang yang sekarang sudah di dalam Yesus Kristus, bukan lagi orang yang berdosa, orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah mendapat anugerah Tuhan, hendaklah sempurna mengikuti hukum Kristus. Jangan seperti hukum Taurat, tapi mengikuti hukum Kristus. Kalau mengikuti hukum Kristus, maka dia akan menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Jadi kalau lihat di dalam etika, kita tahu ada orang yang dibaiki, diberkati, dikasih orang lain, dia membalasnya jahat. Dia ikut hukum setan. Ya, itu yang jahat. Tapi kalau ikut hukum Taurat, hukum manusia, kita bisa lihat, kalau dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, saya jahati. Itu hukum Taurat. Tapi hukum Kristus, ini yang paling tinggi. Kalau dia memusuhi, saya mengasihi. Kalau dia menjahati, saya mendoakan. Ini hukum Kristus. Nah, ini yang membuat kita bisa sempurna seperti Bapa di surga karena mengikuti hukum Kristus. Dan apa yang beda dengan hukum Taurat? Di sini Tuhan Yesus katakan, kalau hukum Taurat itu untuk orang Israel secara umum harus dilakukan, dan dia nampak hanya sebatas apa yang terlihat secara fisik. Artinya, kalau dia berzina, itu hanya berzina secara fisik, hubungan seks secara fisik. Kalau dia sumpah palsu, dia hanya terlihat apa yang disumpahkan di depan imam, di depan siapa, di hadapan Allah, dia katakan itu. Tetapi yang diajarkan Tuhan Yesus, ini hukum batiniah, hukum yang dalam hati. Hukum yang dalam hati itu hukum yang sekalipun di dalam fisik itu dia tidak lakukan, tapi kalau hatinya jahat, hatinya berzina, dia sudah berzina. Artinya Tuhan melihat di dalam motif, yaitu di dalam hati. Dan orang yang membawa kesempurnaan seperti Bapa yang di surga, itu terlihat di dalam hatinya. Maka Tuhan selalu melihat hati. Kadang-kadang manusia hanya melihat apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Ya, kita bisa banyak contoh untuk hal ini, tetapi salah satu kita bisa melihat yang sering kita dengar soal persembahan. Banyak ajaran yang katakan dan menjadi diskusi sampai di medsos seringkali berdiskusi panjang lebar soal persepuluhan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bagaimana ini tentang persepuluhan? Ada yang katakan, ya kalau kamu memberi persepuluhan maka kamu akan diberkati. Ini hukum tabur tuai. Kalau kamu menabur nanti kamu akan menuai. Tapi kalau ikut hukum Kristus, hukum yang dalam hati, bukan tabur tuai sebetulnya. Hukum tuai tabur. Karena kita sudah dikasih Allah di dalam Yesus Kristus, diselamatkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka saya tinggal menabur. Karena yang dituai apalagi menjadi anak-anak Allah, segala berkat rohani di surga, dia sudah miliki. Efesus 1 ayat 3. Orang-orang yang dalam Yesus Kristus, kenapa dia menabur yang baik? Karena dia sudah menuai di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia bisa memungkinkan dia mengasihi. Sehingga kalau kita memberi persembahan, bukan karena menabur menuai. Tetapi kalau kita memberi persembahan, karena kita menuai dulu, baru menabur.
Dan ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka dengan demikian kita bisa mengambil satu simpulan bahwa bagaimana orang ini bisa sempurna. Kita lihat bahwa sempurna di sini jelas seperti Bapa yang di surga, artinya dia kudus, dia tanpa cacat, tanpa kerut, dia mulia dan tidak bercela. Ini disimpulkan oleh Paulus di Efesus pasal 5. Dan di situ Tuhan Yesus dikatakan sebagai kepala jemaat, maka jemaat ini akan dibawa pada kesempurnaan, yaitu cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Ya, ini yang mulia. Dan setiap orang mestinya punya kerinduan seperti ini. Jadi standarnya sempurna, bagaimana kita bisa dikatakan saya sempurna atau tidak. Banyak orang berpikir saya tidak bisa sempurna. Ya, tidak apa-apa kalau tidak bisa sempurna. Persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi punya keinginan, punya kehendak, punya harapan, punya proses yang mau pada tujuan serupa dengan Yesus. Karena Bapa di surga tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa mempunyai standar yang kelihatan? Hanya satu yang ada di dunia yang bisa kita teladani, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan pada orang-orang Farisi, kalau kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa, karena aku dengan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Dikatakan aku dengan Bapa adalah satu. Bagaimana kita bisa sempurna seperti Bapa kalau kita sempurna seperti Yesus? Kalau kita sempurna seperti Yesus, bagaimana kita bisa sempurna seperti Yesus? Kita akan melihat ini, bahwa hidup menuju sempurna itu ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, soal hati. Bagaimana kita punya hati? Yang kita selalu tanyakan, apakah saya sudah memiliki Roh Kristus? Apakah saya percaya Yesus secara pribadi, bahwa Yesus itu Tuhanku, dan Yesus itu Juru Selamatku, dan saya mengundang Roh Kristus. Dan kalau dia menjadi anak-anak Allah, maka dia bisa mengatakan waktu doa, ya Aba, ya Bapa. Karena ini hubungan relasi dengan Bapa. Kesempurnaan bukan soal ritual, kesempurnaan bukan soal mengikuti hukum Taurat, tetapi kesempurnaan karena dia sudah memiliki relasi dengan Bapa, statusnya baru. Dia punya status baru, bukan orang berdosa, tetapi orang kudus. Yang percaya Yesus bukan lagi orang berdosa, tapi menjadi anak-anak Allah. Kalau dia menjadi anak-anak Allah, pasti dia dekat dengan Bapa. Itulah satu relasi yang membuat dia menuju kepada kesempurnaan. Seorang anak terus akan bertumbuh. Bagaimana dia bertumbuh? Seperti bapaknya paling dekat. Ya, saya pernah ketemu satu orang yang satu saat dia bisnis. Dalam bisnis dia kadang-kadang ya tidak harus bayar kontan, dia harus bond dulu. Tapi waktu datang di satu toko, tokonya belum tahu ini siapa. Tapi orang ini katakan, oh saya ini anaknya Pak Widodo. Lalu tokonya, sudah barang bawa dulu, nanti bayar, nanti tidak apa-apa. Kok Bapak bisa percaya? Kenapa percaya? Saya tahu Bapakmu tidak pernah membohongi. Bapakmu orang jujur. Pasti saya yakin anaknya juga jujur. Ya, ini banyak terjadi di dalam bisnis. Kenapa demikian? Karena dia anaknya. Ya, punya karakter, punya pikiran, punya sifat mirip dengan bapaknya. Jadi kalau kita sudah jadi anak-anak Allah, untuk menuju kesempurnaan seperti Bapa di surga,
itu sangat mudah. Yang kedua, kita melihat bagaimana kita bisa sempurna. Ini kalau kita lihat gambar tadi, itu proses. Ya, ada dalam satu proses. Kalau kita proses menuju satu kesempurnaan, pasti ini bertahap. Ya, ada orang katakan, wah saya tidak mungkin bisa sempurna. Akhirnya tidak mau sempurna. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia ingin memilih dosa. Kalau dia ingin memilih dosa, bagaimana dia bisa hidup kudus? Tapi kalau dia punya niat, punya iman, punya usaha, saya mau sempurna, maka inilah satu proses. Prosesnya kalau kita lihat, tentu ada dalam proses, yaitu menuju kesempurnaan. Menuju kesempurnaan seperti Yesus. Yaitu dengan 2 poin yang dikatakan di pasal 5. Menurut hukum Kristus. Bagaimana bisa menurut hukum Kristus? Tentu banyak mengerti firman Tuhan. Kalau tidak tahu hukum Kristus, bagaimana saya bisa hidup mentaati hukum Kristus? Yang kedua, menteladani Yesus. Dia mau hidup seperti Yesus. Bagaimana Yesus berpikir, saya mau hidup seperti Yesus. Bagaimana Yesus melayani, saya mau melayani seperti Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi, saya mau mengasihi seperti Yesus. Bagaimana Yesus murah hati, penuh kasih, saya mau mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah, gambaran ini sudah nyata di dalam hidup ini. Kalau kita melihat, salah satu contoh aja di Alkitab, yaitu soal Stefanus. Tuhan Yesus pada waktu dia disalib, dia tahu yang menyalibkan itu banyak. Penderitaan yang dia terima begitu sakit. Dia ada di kayu salib, dimahkotai duri, ditombak, dicambuk, penuh dengan penderitaan. Tapi mulut yang keluar dari Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salah satu teladan Yesus ini bisa diikuti oleh siapa? Stefanus. Pada waktu Stefanus dirajam batu, dia berdoa, Bapa, jangan tanggungkan mereka. Dia berkata seperti Yesus berkata. Dan kita bisa melihat bagaimana Paulus sampai akhir hidupnya, dia hidup seperti Yesus hidup. Darahku sudah tercurah, saat kematianku sudah dekat. Dan dia sudah katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Garis finish, dia capek. Paulus kasih ilustrasi seperti pelari menang sampai selesai garis finish. Kenapa Paulus katakan sudah sampai garis finish? Karena Yesus katakan di kayu salib. Waktu dia disalib selesai, dia katakan it is finished. Ini hidup sudah selesai. Dan Paulus menteladani Yesus, hidup sudah selesai. Dan inilah kesempurnaan. Banyak orang seringkali bertanya, bagaimana bisa sempurna seperti Bapak? Ya, ini kalau proses, kita mestinya di dunia ini ada contoh. Ada 2 guru saya yang kasih contoh begini. Pertama, waktu saya SMA di SMA De Brito, ada guru saya Romo, dia katakan gini, saya kalau ngasih nilai bahasa Inggris, yaitu yang salah semua, saya kasih 0. Kalau soalnya 10, yang betul semua, saya kasih 100. Dan dia katakan seringkali guru-guru yang lain, kalau 100 itu katanya nilainya Tuhan. Kalau 90 katanya nilainya guru. Jadi kalau murid itu paling tinggi 8. Itu seringkali jadi pemikiran-pemikiran. Tapi guru saya waktu itu katakan yang benar semua ya 100. Kenapa? Ada anak-anak yang protes. Kenapa? Kalau salah semua kok kasih 0? Tidak ada belas kasihan. Dan dia menjawab begini.
Dia kalau jawab betul semua, saya kasih 100, dia sempurna untuk mata kuliah itu pada tingkat kamu, kalau SMA ya tingkat 1 atau 2 SMA. Tidak bisa dibandingkan yang nanti mahasiswa atau sarjana. Kamu dapat 100 ya untuk nilai itu. Kalau besok dapat 100 itu untuk nilai sarjana. Itu beda karena melihat konteks dan proporsionalnya. Nah, seringkali kita selalu berpikir, bagaimana saya sempurna seperti Bapak di surga. Kita mesti dalam proses terus. Kalau kita hidup benar, pasti Tuhan ada rencana dan penilaian yang adil. Yang kedua, ya seringkali kita yang sudah lulus dari SD pasti tahu, ini ada konstante lingkaran, ya. Konstante lingkaran ini kalau ditanya anak SD kelas 5, konstante lingkaran itu berapa? Anak SD kelas 5 biasanya menjawab 22/7. Ini kalau menghitung luas ada jari-jari, ada pi 22/7. Tetapi kalau dia naik SMP, biasanya jawabnya 3,14. Ya, 3,14 ini desimal dengan pecahan. Beda. Kenapa beda? Karena SD kalau dikasih desimal kesulitan. Pasti kalau ngitung lingkaran, pasti gurunya kasih jari-jarinya 7, 14, 21. Tapi kalau dia naik sedikit, dia akan beda. Kalau dia sebagai mahasiswa, jelas bisa 3,14, 2857, 14 sekian. Dan ini lebih apa? Lebih akurat, lebih tepat karena dia proses lebih tinggi. Dan itulah kesempurnaan. Kalau semakin kita tepat seperti Bapa yang di surga, hidup kekristenan ini semakin tepat. Siapkah kita mau menjadi orang-orang Kristen yang sempurna? Di dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan pernah berhenti untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jangan pernah berhenti untuk menjadi serupa di dalam kehidupan Yesus di dunia ini. Biar kita terus menerus seperti Yesus. Hidup yang tidak pernah berhenti, tetapi tidak pernah mundur juga. Tapi selalu maju menuju seperti Yesus. Kita meyakini satu lagu ini dengan seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu